Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Rayhan Haryadi Hermawan, kelas 247, nomor absen 29, mahasiswa D3 PKN STAN. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan video tutorial bagaimana cara menyelesaikan Excel untuk menghasilkan nilai yang sesuai. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki soalnya. Jadi saya diminta untuk menyelesaikan beberapa soal tabel dan soal olah data. Dan disediakan beberapa data yang diantaranya bisa dilengkapi. Kita langsung memasuki pesanan pembelian. Di sini nama supplier, kita bisa mengisinya dengan menggunakan fitur yang namanya VLOOKUP. Langsung saja. Lookup value di sini adalah yang ingin kita bandingkan atau ingin kita lihat dari data sebelumnya atau kita cocokkan, yaitu di sini adalah C002. Kita batasi. Table array-nya adalah sumber dari VLOOKUP tadi, yaitu ada di sini. Kita blok dari sini hingga bawah. Kemudian kita absolute. Setelah itu kita akan membatasinya. Kemudian kolom index number. Kolom index number di sini berarti karena kita ingin menyalin nama supplier, berarti nomor 2, yaitu 2 dari awal di mana kita ngeblok. Kemudian range lookup-nya adalah true atau false. Di sini kita akan menggunakan false karena yang kita cari adalah exact match. Kemudian kita tutup, enter. Dan kita langsung bawa dia ke semuanya. Oke. Memasuki kotak supplier. Ada yang harus kita lengkapi untuk mendapatkan kotak supplier, yaitu mengetik kotak suppliernya. Kita akan menggantinya dengan kata kota. Sini kota supplier adalah Bogor. Kemudian Jakarta, dan bisa langsung ya. Dengan menggunakan formula yang sama, yakni VLOOKUP, kita bisa mendapatkan nilai yang sesuai. Lookup value-nya apa? Lookup value-nya adalah sama seperti tadi, kode supplier. Kemudian kita batasi. Table array-nya sendiri ada di daftar supplier, yaitu dari kode supplier, kita blok hingga kota. Setelah itu, jangan lupa kita absolute. Kemudian kita batasi. Dan kolom index number-nya adalah yang ingin kita pindahkan ada di kolom nomor 1, 2, 3, 4. Kemudian range lookup-nya adalah sama seperti tadi, false, karena yang kita cari adalah hasil yang pasti. Kemudian kita tutup. Jakarta. Dan kita bawa ke bawah. Oke, sudah terisi semua. Langsung kita ke harga beli. Harga beli di sini lebih bisa dibilang cukup rumit. Karena kita akan menggunakan fitur yang namanya SUMIFs. SUMIF di sini berbeda dengan SUMIF seperti tanpa S, karena SUMIF di sini kita bisa menambahkan kriteria lebih dari satu. Baik, langsung saja SUMRange, yaitu nilai yang ingin kita cari itu adalah SUMRange. Yang dimana SUMRange-nya di sini ada di tabel daftar harga beli, yaitu ada di sini. Kita akan membloknya sampai bawah. Kemudian jangan lupa diberikan absolute untuk menguncinya. Setelah itu, kriteria range-nya adalah karena harga beli di sini menyesuaikan antara kode supplier dengan produk, maka kriterianya adalah yang pertama kode supplier, dan kriteria kedua adalah produk. Baik, berarti kriteria range yang pertama adalah ini, kita blok lagi. Kemudian, jangan lupa diberikan absolute, dan kriterianya adalah ada di sini. Setelah itu, kita tutup.
Dan kita masuk ke kriteria range kedua, yaitu produk. Produknya adalah jagung. Kita scroll ke bawah. Kemudian kita berikan absolute. Setelah itu, kita batasi. Dan kriteria keduanya adalah yang diminta yaitu jagung. Setelah itu, kita tutup. Ya, kita langsung tarik ke bawah dan keluar. Nah, untuk total nilai pembelian sendiri ini cukup mudah, yaitu tinggal mengkalikan kuantiti pesanan dengan harga beli. Kemudian kita bawa ke bawah. Ya. Oke, sudah. Untuk pesanan pembelian, seperti dilihat, kita save dulu. Sudah semua. Di sini ada nilai 0, karena kuantitinya juga 0, maka akan berefek ke harga beli dan, maksud saya berefek ke total nilai pembelian. Baik, kalau sudah, kita masuk ke laporan pembelian. Total pembelian di sini, di soal sudah diberikan clue bahwa kita akan menggunakan fungsi SUMIF. Seperti yang sudah tadi saya katakan, SUMIF itu adalah dia menggunakan hanya satu kriteria. Karena di sini total pembelian tadi ada di sheet pesanan pembelian, kita akan buka pesanan pembelian. Kemudian yang diminta adalah range-nya. Range dari SUMIF di sini adalah berdasarkan nomor PO. Kita scroll sampai bawah. Kemudian jangan lupa diberikan absolute. Setelah itu kriterianya yang ingin kita cari adalah nomor PO ini. Kemudian setelah itu kita tutup, dan sum range adalah yang ingin kita masukkan ke dalam total pembelian, yaitu nilainya. Karena ini diminta kilogram, maka kita akan mengambil kuantiti pesanan. Jangan lupa untuk memberikan absolute. Setelah itu, kita tutup. Kemudian kita bawa ke semuanya. Formatnya harusnya bukan persen ya, tapi kilogram. Bisa saja dihilangkan, cuman tidak perlu. Kemudian total pembelian sama, kita akan menggunakan SUMIF. Bedanya yang tadi adalah kilogram, sekarang kita cari adalah rupiahnya. Range-nya itu ada di pesanan pembelian, yaitu di sini, sampai ke bawah. Kemudian kita berikan absolute. Setelah itu kita masuk ke kriterianya, yang diminta adalah nomor pesanan, kemudian kita supplier. Sama pembelian. Kemudian setelah itu kita batasi, dan sum range adalah nilai yang ingin kita masukkan. Itu ada di sebelah kanan. Dan jangan lupa untuk diberikan absolute. Setelah itu, rumusnya selesai dan enter. Ini sudah sesuai satuannya. Oke, sudah semua terisi secara otomatis. Kita save. Kemudian di soal kita akan mengerjakan pivot table. Ada dua, yang pertama pivot table, dan yang kedua adalah pivot chart. Oke, pivot table. Untuk membuat pivot table, kita menggunakan fitur yang ada di menu insert, ada di paling kiri.
Kemudian sumbernya ada di pesanan pembelian. Jadi kita mengeblok semuanya. Setelah itu harus dikerjakan di existing worksheet. Kita oke. Dan kita lihat lagi, yang diminta oleh soal adalah nama supplier ada di kiri, kemudian produk ada di kolom. Nama supplier ada di rows, kemudian produk ada di kolom, kemudian yang diminta adalah quantity. Quantity di sini akan kita taruh di values atau nilainya. Sudah sesuai dengan soal. Baik, sudah sesuai. Kita tutup. Kemudian karena soal meminta judulnya adalah ikhtisar pesanan pembelian, kita ganti juga menjadi ikhtisar pesanan pembelian. Kemudian soal juga meminta untuk membuat pivot chart. Maka kita akan membuatnya juga ada di bawah. Insert pivot chart ada di menu yang sama. Sumbernya sama, berasal dari pesanan pembelian. Kita ngeblok semuanya. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini coba kita masukkan ke nama supplier ada di axis, kemudian produk ada di series, dan kuantitas di sini. Dan ternyata tertukar, karena yang diminta nama supplier ada di series dan produk ada di kategoris. Baik, apakah sudah sesuai grafiknya? Ketan, kering kedelai, nama supplier. Ya, sudah sesuai. Udah kan? Besar, sesuai soal, meminta judulnya ikhtisar pesanan pembelian. Ikhtisar pesanan pembelian. Oke, sudah ganti. Kita tutup dulu. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal konsolidasi menggunakan fungsi consolidate. Fungsi consolidate itu ada di menu data. Consolidate. Ini kita hapus dulu. Fungsinya ada sum. Kemudian sumbernya kita ambil dari pesanan pembelian. Dan karena dia meminta ada produk dan kuantiti pesanan, maka yang harus kita ambil adalah dari produk, sebelahnya saja. Masukkan saja bawah, kemudian kita add, dan top row, left column, dan oke. Baik, sudah sesuai dengan soal. Untuk pesanan kilogram, beras ketan, sudah sesuai. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal olah data. Di sini saya membutuhkan sheet tambahan. Dari itu, kita bikin sheet tambahan. Nanti kita beri nama bantuan sheet. Bantuan soal olah data. Di sini kita akan mengerjakan soal yang pertama adalah menggunakan fungsi filter dan subtotal. Jagung kita cari kategori 8. Kita akan mulai filter, kita harus mengkopinya dulu semuanya. Kita copy. Kemudian perlu diperhatikan bahwa di sini letak dari tabel ada di A nomor 4 ujung paling kiri. Dan sebisa mungkin kita harus pindahkan di tempat yang sama agar tidak terjadi error dalam rumusnya. Baik, sudah. Kita beri keterangan.
table. Tadi yang diminta adalah yang pertama, total kuantitas pembelian jagung dari PT Caraka dalam tahun 2008. Kita akan mengambil filter berarti jagung PT Caraka 2008. Yang pertama adalah diminta, kita nyalakan dulu filternya, ada di data, kemudian filter, dia meminta jagung, kemudian PT Caraka, dan dia tahun 2008. Yang diminta soal adalah total kuantitas. Total kuantitas kita bisa mengambilnya karena diminta dengan menggunakan rumus subtotal. Kita akan menggunakan rumus subtotal. Subtotal di sini adalah, nah kita minta rumus subtotal, sum. Setelah itu, kita tutup dulu. Kita akan mengambil di bagian tadi, di sini, sampai sini. Kita tutup, 1.900. Kemudian supplier pemasok kuantitas kedelai paling banyak pada tahun 2017. Di sini kita akan menggunakan, maksud saya 2007. Kita akan membantu lagi. Oh iya, untuk mempermudahnya, kita sepertinya akan menggunakan fitur pivot table. Sama seperti tadi, kita akan mengambil dari sini. Langsung saja, oke. Dimintanya adalah nama supplier, produk, kemudian quantity. Oh iya, di sini diminta adalah supplier pemasok kuantitas kedelai paling banyak pada tahun 2007. Untuk memudahnya, kita akan menggunakan tanggal pemesanan sebagai filternya. Meminta pada tahun 2007. Oh. Nah, kita sudah mengeluarkan years-nya. Kita buang dulu, ini kita buang. Kemudian yang kita ambil adalah years-nya, karena yang kita cari adalah tahun 2007. 2007. Kita nyalakan. Kemudian, yang soal adalah, siapakah pemasok supplier kuantitas kedelai paling banyak? Berarti kuantitas kedelai yang kita cari langsung kedelai saja. Dan di sini kita bisa melihat bahwa siapakah supplier dengan pemasok kedelai paling banyak di tahun 2007. Angkanya paling besar adalah CV Agung. Kita tandai dulu biar mudah. Berarti kita isi soal di sini adalah CV Agung. Kemudian jumlah pasokannya ada pada tahun 2007 CV Agung memasok 4.600. Ini bisa diisi dengan manual. Oke, sudah. Kemudian kita masuki soal A3. A3 di sini sebaiknya juga menggunakan fitur pivot untuk mempermudah. Sumbernya sama, yaitu ada di sini. Oke.
dengan format tabel yang sama. Kemudian tahun kita gunakan sebagai filter, dan dia meminta tahun 2008. 2008, kacang hijau. Kacang hijau. Jadi kita pilih kacang hijaunya saja. Kemudian karena dia meminta kilogram rata-rata pembelian kacang, 3 supplier terbesar, maka di sini kita ganti dulu value-nya menjadi average. Nah, dari sini bisa terlihat bahwa ada 3 angka yang paling besar. Yang pertama adalah toko abadi, kemudian toko Asahi, berdua mungkin jumlah yang sama, kemudian yang ketiga adalah CV Budiman. Langsung saja, toko abadi dan PT Asahi. Asahi, kemudian toko abadi, dan yang satu lagi adalah CV Budiman. Mereka 300, dan yang satu lagi adalah, kita copy saja angkanya. Sepertinya biar tidak hilang, kita menggunakan paste spesial. Oke, langsung saja kita mengerjakan soal count dan count if. Oh ya, kita save dulu. Continue. Kemudian buka lagi soalnya ini. Dan ada ralat, kita akan menggunakan fitur count if dan count ifs. Satu menggunakan F, satu menggunakan fs. Oke, berapa kali terjadi pembelian pada PT Bahagia pada suatu transaksi? Di sini kita akan mengambil datanya dari pesanan pembelian. Langsung saja mengetik rumus count if. Baik, range-nya itu ada di pesanan pembelian, karena tadi dia meminta berapa kali terjadi PT Bahagia ini melakukan transaksi pembelian. Jadi kita akan mengambil dari nama supplier. Sebentar. Nama supplier ada di E5, kita drag sampai bawah, kemudian lupa F4, dan kriterianya adalah kita harus mencari namanya PT Bahagia. PT Bahagia ada di sini, mana saja ya. Kemudian kita tutup, enter. PT Bahagia melakukan pembelian transaksi pembelian sebanyak 165 kali dari data transaksi tersebut. Kemudian untuk soal nomor 2, kenapa kita menggunakan count ifs, menggunakan S? Karena di sini dia memiliki kriteria sebanyak 2 buah, yaitu yang pertama jagung dan yang kedua adalah PT Caraka. Maka fitur yang paling tepat atau formula yang tepat untuk mengisi nilai tersebut adalah count ifs. Untuk kriteria range yang pertama, kita akan mengisinya boleh dari yang jagung atau yang PT Caraka dulu, cuman kita akan mengerjakan dengan urut, yaitu jagung. Jangan lupa untuk diberikan absolut. Kemudian kriterianya adalah, karena dia meminta jagung, kriterianya adalah jagung berarti. Kemudian kita masuk ke kriteria yang kedua. Yang diminta adalah PT, berarti yang kita blok juga bagian nama supplier. Kita beri pembatas, tadi absolut. Kriteria kedua tadi
PT Caraka. PT Caraka di sini ada paling dekat. Ini kita tutup 22 kali. Oke. Kita masuk ke soal yang terakhir. Shift pivot table. Dari sini saya memiliki pendapat lain bahwa yang pertama saya akan membuat sesuai dengan soal, yaitu harga terendah dan harga tertinggi yang ditawarkan oleh supplier untuk masing-masing barang. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan sesuai perintah soal juga, yaitu pada sheet pivot table. Sebelumnya kita akan mengerjakan pada sheet pivot table terdahulu. Yang diminta adalah tertinggi dan terendah. Namun, permintaan soal adalah harga, sementara yang di sini adalah berat. Tidak apa-apa, kita tetap menggunakan sesuai dengan perintah soal, karena intinya menggunakan conditional formatting. Ada di mana tadi? Table. Conditional formatting itu ada di menu home. Nah, untuk mencari mana yang tertinggi dan rendah, kita menggunakan top bottom rules, kemudian more rules. Kita akan mengambil satu tertinggi, kemudian kita berikan warna merah. Oke. Kemudian dengan kolom yang sama, kita akan mencari bottomnya. Salah satu saja yang terendah, kemudian kita akan menggunakan warna kuning. Oke. Melakukan hal tersebut kepada produk-produk lain, yaitu jagung, bikin top satu, formatnya berwarna merah. Oke. Kemudian lanjut lagi bottom untuk mencari nilai terendah. Klik OK. Kemudian kita masuk ke kacang hijau. Lakukan juga hal yang sama. Satu, format merah. Oke. Kemudian kita cari merah, formatnya adalah kuning. Kemudian kacang tanah. Bottom satu, warna kuning. Kemudian di sini juga kita akan menggunakan warna merah sebagai yang paling tinggi nilainya. Bottom satu, kuning. Baik, itu yang pertama. Dan ada tambahan dari saya untuk permintaan soal, yaitu harga terendah dan harga tertinggi. Di sini saya menangkapnya bahwa phase pertama untuk membuat pivot table lagi, yaitu diambil dari pesanan pembelian. Kita klik OK. Kemudian isi dari pivot table itu adalah karena yang diminta berupa harga, maka values-nya kita akan taruh harga beli. Nah, harga beli di sini berupa sum. Sementara yang diminta adalah per komoditas, maka yang saya tangkap adalah kita merubahnya ke min atau max atau average. Karena ketiga pilihan ini menunjukkan harga satuan dari komoditas tersebut. Saya pilih max. Untuk tidak mengecohnya, kita akan menggantinya dengan harga beli. Oke. Dengan cara mengulangi langkah yang sama, seperti tadi, kita bisa menjawab soal ini, yaitu berikan tanda pada harga terendah dan tertinggi ditaruhkan oleh supplier untuk masing-masing barang atau komoditas. Baik, kita langsung lakukan hal yang sama seperti tadi.
yaitu memberikan warna merah pada nilai tertinggi, kemudian memberikan warna kuning pada nilai terendah. Oke. Selanjutnya penjagung. Terus itu kuning. Berwarna merah, kemudian warna kuning. Saya menggunakan warna merah dan kuning karena warna tersebut merupakan warna yang cukup kontras dan bisa dibilang melambangkan suatu level dari warna tersebut. Satu format. Satu kuning. Baik, satu lagi ya. Delay. Kita berikan warna merah juga. Kemudian yang terakhir, bottom yang lupa. Oh iya, misalkan kita kelebihan memasang conditional formatting, misal saya, kita kelebihan dalam memasangnya, padahal tidak seharusnya kita mewarnai grand total. Ini bisa saja kita hilangkan, caranya adalah menggunakan manage rules, dan kita lihat, kita bisa menghapusnya dengan cara delete rules. Sebelumnya, yang kita perlu lihat adalah sesuaikan kolom dan row-nya. Di sini adalah G, sesuai, ya, tidak perlu. Jadi, kita lakukan adalah hapus. Oke, hilang. Baik, kita save dulu. Continue. Kemudian kita lihat soal lagi. Apakah sudah semua soalnya? Ini minta penerimaan barang. Daftar harga beli. Kemudian saya pembelian, sudah semua. Laporan pembelian sudah. Pivot table tadi gambar hilang. Ini gambarnya kenapa hilang ya? Error kah atau apa? Baik, kalau memang hilang, boleh kita ulang. Nah, kan muncul lagi produk dan berarti nama supplier. Nah, ada lagi dia. Oke, kita save dulu. Cek lagi apakah hilang. Tidak. Konsolidasi sudah. Bantuan soal-soal untuk melanjutkan soal A. Oke, sudah. Baik, sepertinya sudah selesai. Ya, sudah selesai. Itu saja video tutorial dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.